Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang persiapan PAS, penilaian akhir semester untuk mata pelajaran IPA kelas 8 SMP semester genap. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Langsung saja kita bahas persiapan PAS IPA kelas 8 semester genap. Nomor 1, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, ketinggian zat cair. Ketinggian zat cair ini simbolnya H ya adik-adik. Kedua, massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair simbolnya Rho. Luas permukaan simbolnya A. Gaya gravitasi simbolnya G. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu pH adalah apakah A, B, C, D ini? Oke, kita lihat langsung rumus tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho kali G kali H. Berarti yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yang pertama Rho, ya, ini nomor 2. Kemudian G, percepatan gravitasi bumi. Kemudian H, ketinggian zat cair atau kedalaman. Jadi jawabannya 1, 2, 4. Jawabannya B. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, kita langsung saja soal yang kedua. Perhatikan gambar ikan berikut ini. Itu ada gambar ikan. Terus dari permukaan air ke ikan itu 6. Ini kita sebut dengan kedalaman atau H ya. Karena kedalaman dari ikan ke permukaan air itu H. Massa jenis zat cair itu Rho, yaitu Rho air itu ya, 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Berarti tekanan hidrostatis di titik sini ya, di titik ikan berada. Berarti kan tekanan hidrostatis kan rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya 1000, gravitasinya 10, kedalaman ikan 6 meter. Jadi satuannya sudah internasional semua ya adik-adik. 1000 kali 10 kali 6 adalah 60.000 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ini nama lainnya Pascal. Jadi jawabannya 60.000 Newton per meter kuadrat. Jawabannya C. Kita bahas soal yang ketiga. Itu ada gambar ikan, 5 ekor ikan ya, berada di kedalaman yang berbeda ya. Oke, ikan 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan besarnya ikan juga berbeda. Oke, yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis terbesar dialami ikan yang mana? Oke adik-adik, tekanan hidrostatis seperti yang kita bahas di nomor 1 dan 2 itu dipengaruhi oleh Rho, G, dan H. Ya, Rho itu massa jenis air, berarti sama-sama dialami ikan semua. Percepatan gravitasi juga sama dialami oleh semua ikan. Yang berbeda adalah H atau kedalaman. Di sini besarnya ikan tidak mempengaruhi. Jadi adalah yang paling dalam dihitung dari permukaan air ya. Jadi sudah jelas ikan nomor 3 ya. Oke, jawabannya D. Ikan nomor 3 karena paling jauh dari permukaan air. Walaupun ikan nomor 2 itu paling besar, namun tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh besar atau luasnya penampang, yang pengaruhi adalah kedalaman. Adik-adik, langsung saja kita lihat soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Ya, di gambar ini ada F1 25 pada pengisap kecil, luasnya 5 cm kuadrat. F2-nya berapa? Ini yang ditanya ya. Ketika luas yang penampang besar ini 7 cm kuadrat. Agar kedua pengisap seimbang, maka besar F2 adalah, oke, adik-adik, rumus hukum Pascal ini adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini jika diketahui luas ya adik-adik. Tapi kalau jika diketahui jari-jari, maka rumusnya F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Jika diameter
juga F1 per diameter 1 kuadrat sama dengan F2 per diameter 2 kuadrat. Tapi karena diketahui luas kita pakai yang ini ya. Oke, masukkan F1-nya 25, A1-nya 5, F2-nya yang kita cari sekarang ya, berapa ke F2-nya? A2-nya 7. Oke, adik-adik, atas dan bawah ini bisa kita coret ya adik-adik, sama-sama kita bagi 5 biar lebih sederhana. Jadi angka yang kita operasikan lebih kecil, 25 bagi 5, 5 bagi 5, 1 ya. Sama-sama bagi 5. Oke, kita kali silangkan ya adik-adik. F2 kita kalikan dengan 1. Jadi 5 kita kalikan dengan 7 ya, kali silang. Oke, jadi F2 kali 1, 1 F2, F2 saja 5 kali 7, sehingga F2 sama dengan 35 Newton. Jawabannya B. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, kita langsung ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini tentang getaran ya. Definisi satu getaran adalah, satu getaran itu adalah gerakan bolak-balik pada titik kesetimbangan. Jadi dia gerakannya bolak-balik. Jadi dari sini ke sini, terus ke sini, dia balik lagi ke asalnya di sini. Jadi dari P ke Q ke R, ke Q ke P lagi ya. Jadi P ke R melalui Q, balik lagi ke P lagi. Jadi jawabannya ini. Kalau ini P ke Q ke R ke Q, jadi sampai di sini aja dia berhenti. Sini terus balik ke sini, harusnya balik lagi ke P. Kalau Q R Q ini baru setengahnya ya. P Q R baru setengah getaran ya. Jadi jawabannya A. Jadi kita lihat soal yang nomor 6, perhatikan gambar ya. Ini adik-adik kita lihat, ini kalau dari sini ke sini namanya amplitudo ya. Amplitudo itu berarti kalau ini semuanya 3 berarti amplitudonya 1,5 dibagi 2 ya, separuhnya simpangan terbesar. Jadi 3 ini tidak mempengaruhi jawaban dari soal kita ini, karena yang ditanya bukan amplitudo, yang ditanya panjang gelombang. Jadi kita fokus di sini ya. Adik-adik harus tahu bahwa satu panjang gelombang atau satu lambda itu adalah satu lembah satu bukit, atau jarak puncak ke puncak ya, atau jarak dasar ke dasar ya. Jadi adik-adik harus tahu ini ya, jarak puncak ke puncak atau dasar ke dasar, atau satu lembah satu bukit itu satu panjang gelombang. Jadi kalau kita lihat di sini yang 4 cm ini satu lembah, satu bukit, satu dasar ya, satu lembah, satu bukit lagi, satu lembah. Jadi ada dua lambda di sini, dua panjang gelombang di sini. Jadi dua panjang gelombang itu 4 cm. Sedangkan ditanya panjang gelombang saja, maka panjang gelombang 4 bagi 2, hasilnya 2 cm. Jawabannya B. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat soal yang nomor 7 ya. Nomor 7 ini ya, yang diketahui adalah gambar ya. Di sini ada frekuensi ya, frekuensinya 0,4 Hz. Yang ditanya cepat rambat gelombang, V yang ditanya. Terus untuk mencari V kan lambda kali F, atau kita bisa pakai lambda bagi T. Jadi karena sudah diketahui F, berarti V lambda kali F. Berarti kita butuh cari lambda dulu. Kita cari dari gambar ini. Ini kan satu gelombang dari satu bukit, satu lembah, tambah lagi satu bukit, berarti ini 1,5 gelombang ya. 1,5 gelombang itu kan 1,5 atau 3/2 gelombang, sama dengan 0,75. Sehingga lambda sama dengan 0,75 kali 2 bagi 3 ya. Ini kan kali silang nih ya, sehingga 0,75 kali 2 itu hasilnya adalah ya 1,5 ya. 1,5 bagi 3. 1,5 bagi 3 kan setengah ya. Kalau kita kalikan sama-sama kali 10 ini 15/30. Kemudian sama-sama kita bagi 15, jadi 1/2. Jadi
setengah lambdanya. Setelah dapat lambda kita cari V, cepat rambat gelombangnya, yaitu lambda kali F. Lambdanya setengah, frekuensinya 0,4. Dari sini frekuensinya, sehingga V sama dengan 0,4 bagi 2, 0,2 meter per sekon. Jawabannya A. Oke, adik-adik, kita lihat soal nomor 8. Seorang siswa menggetarkan osilator menghasilkan getaran-getaran dengan frekuensi, ya, frekuensinya 0,25 kHz. Pertanyaannya adalah besarnya periode dalam detik. Jadi kita tahu bahwa periode sama dengan 1/f, tetapi ini harus hertz. Ya, 1 kHz ke hertz sama dengan 1 km ke meter, yaitu dikali 1000, ya, kilo. Berarti ini 0,25 kali 1000, ya, sama dengan 0,25 kali 1000, hasilnya adalah 250. Jadi frekuensinya 250, sehingga periodenya 1/250. Masukkan frekuensi yang sudah diubah ke dalam hertz, ya. Oke, 1 bagi 250, ya, kita bagikan adik-adik. 1 bagi 250. Ini tak bisa pinjam 0. Ya. Naik 0, pinjam 0 lagi. 100 dibagi 250 tak bisa, letak 0. Pinjam 0 lagi, letak 0 lagi di sini, ya adik-adik. Kemudian 1000 bagi 250 dapat 4. Jadi ini pas 1000. Jadi hasilnya 0,004 detik. 0,0004 detik. Jawabannya A. Oke, adik-adik, kita lihat soal nomor 9. Sebuah gelombang tali memiliki periode T sama dengan 1/100. Jika cepat rambatnya 250 meter per sekon, maka panjang gelombangnya adalah... Oke, adik-adik, kita kan sudah tahu bahwa cepat rambat gelombang itu rumusnya lambda bagi T. Maka lambda ini harus dikalikan saja, ya, sehingga lambda V kali T, ya, kali silang seperti ini, ya. Kita kan hafal rumus ini, ya, ingat rumus ini. Sehingga V-nya 250 kali T-nya 1/100. Adik-adik tinggal coret 01 ini jadi 25/10. Ya, 25 bagi 10, ya, kita bagikan 25 bagi 10 dapat 2 di sini. 5 pinjam 0 naik koma, 5 di sini. Jadi 2,5 satuannya adalah meter. Jadi jawabannya D. Kita lihat soal yang nomor 10. Jarak benda terhadap lensa cembung, ya. Ini kita masuk lensa, ya, optika geometri, ya. Oke, jarak benda ke lensa cembung. Lensa cembung kan kita tahu bahwa itu lensa positif, ya. Kalau cermin cembung baru cermin negatif. Oke, lensa positif. Jarak benda ke lensa itu namanya S sama dengan 24 cm. Jarak bayangan namanya S aksen 18 cm. Yang ditanya perbesaran. Perbesaran itu M. Adik-adik kita tahu perbesaran itu rumusnya adalah nilai mutlak dari S aksen per S atau H aksen per H. Karena diketahui di sini S aksen dan S, adik-adik tinggal masukkan nilainya. S aksen 18, S-nya 24. Tinggal adik-adik bagikan, ya, 18 bagi 24 tak bisa, ya, 0, letak 0 di sini. Oke, kita coba 7, ya, karena di sini ada 0,7 dan 0,2. Kalau 0,2 tak mungkin, ya, 48. Kita coba 7. Sini ada 24 kali 7. Di sini 8, simpan 2, 14 tambah 2 16, ya. Jadi 168. Berarti di sini 7, kita kurangi di sini 12, ya. Tambah 0, 120 bagi 24 berarti kemungkinan C ini 5, ya. Coba 24 kali 5 benar tak? 120. 02, ya, 120. Berarti di sini 5, di sini 120. Jadi perbesaran bayangannya adalah 0,75 kali. Jawabannya C. Seperti itu, adik-adik.
Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan untuk menghadapi penilaian akhir semester IPA untuk kelas 8 semester 2 atau semester genap. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel